teman-teman. Nih aku ada tamu nih dari Jagat Reptil, Mas Darmo, teman lama yang juga temannya si Panji Petualang. Wow. Kita mau ngopi-ngopi yang cantik sambil ngobrol-ngobrol. Ikuti terus ya obrolan kita tentang dunia reptil dan aku. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sama Pak De Heru. Saya di sini tuh rencananya gini Pak De, mau belajar tentang ular, cara membedakan ular berbisa atau tidak. Kan udah pada tahu semua. Iya, maksudnya biar teman-teman tuh lebih jelas, lebih tahu gitu. Sebenarnya gini sih, untuk membedakan ular berbisa atau tidak itu sebenarnya agak sulit kalau kita tidak langsung melihat ularnya. Oh gitu. Karena pada zaman dulu sih kita punya jembatan keledai yang istilahnya sebagai pedoman tok, tapi itu nggak 100% benar. Jadi yang pertama nih, kalau ular tidak berbisa, sifatnya biasanya dia diurnal. Dia keluar di siang hari, cari makan di siang hari. Kemudian ular yang tidak berbisa, gerakannya cepat sekali. Mungkin nggak hanya sebatas itu Pak. Ya, karena dia tidak percaya diri dengan kemampuan karena dia nggak punya senjata. Oh gitu. Gitu. Tapi pada intinya nih, saya stop dulu, saya pending dulu. Saya ada sentingan, beberapa kali ketemu sama Panji Petualang. Saya kaget, sekaget-kagetnya. Mas Darmo, itu Pak De Heru itu guru pertamaku. Sampai aku nggak mungkin lah Pak De Heru kan jejak si gundul kan makan emping, bikin dodol, kerajinan seni dan lain-lainnya. Masa sih jadi reptiler sampai seorang Panji jadi muridnya Pak De Heru? Bener nggak yang apa kata Panji? Jadi gini Mas, basic saya awalnya saya seorang petualang dan saya seorang reptiler. Saya bermain ular itu dari tahun 87. Dari tahun 87. Dan pada zaman itu belum banyak literasi tentang ular. Dan itu membuat kita kesulitan untuk mencari data. Dan akhirnya secara otodidak saya mempelajari banyak sifat-sifat ular, karakter, dan juga membongkar mitos-mitos tentang ular itu. Kemudian saya diri Netrik Scott, lembaga ular Yogyakarta. Kemudian Netrik Scott itu beralih ke Siok ular Indonesia. Itu kemudian, nah setelah itu saya berkiprah di dunia entertain. Saya berkiprah di dunia entertain. Yang pertama waktu itu adalah petualang liar. Jadi saya di belakang petualang liar itu dan kita syuting tentang ular-ular, tentang reptil terutama, hewan-hewan dan saya tim ahlinya di belakang itu. Dan pada saat itu tahun 2005 kalau nggak salah, kita syuting bareng dengan Panji. Dan awalnya jujur Panji memang dia sudah ngerti tentang ular, bisa bermain ular. Jadi basicnya dia sudah ada. Oh gitu. Nah kemudian dia hanya bermain seperti itu toh. Kemudian saya arahin, Ji, kalau kamu mau berhasil, ubah. Kamu harus sedikit mengentertain tentang ular dan belajar ular secara ilmunya, bukan secara magis, tidak mengandalkan kemampuan ilmu kutip ya, tapi pahami benar tentang ilmu reptil itu sendiri, ilmu ular itu sendiri, bagaimana karakternya, bagaimana jenisnya dan bagaimana sifatnya, bagaimana. Kemudian saya arahkan Panji seperti itu. Kemudian saya kasih contoh teknik. Nih loh, pada waktu itu Panji masih dalam level sampai dia bisa bermain wolang-woling dan kobra. Wolang-woling dibikin mainan sama Panji dulu. Kemudian kalau cuma segitu itu kamu akan susah untuk entertain yang lain. Ayo belajar main king. Dia tanya, gimana Om? King kan kayak gitu. Akhirnya kita dapat king 4 meter waktu itu di Subang.
saya perhatikan bagaimana teknik handling KC 4 meter, bagaimana dengan safety yang benar-benar safety ya, walaupun tanpa alat. Betul. Jadi kita ajarin kemudian teknik entertainnya. Dari situlah dia mulai belajar dan dia berkembang, dan sekarang wow, Panji benar-benar luar biasa. Sampai sekarang menaruh hormat kepada Pak D sih, karena beberapa kali ketemu juga pasti yang bilang dibicarain, ayo Pak D gini salam ke Pak D, tapi ya mungkin karena kesibukan keduanya. Ya. Pak D juga sibuk syuting, Panji juga sibuk. Wah, hebat banget. Tahun berapa itu kira-kira Panji sampai mateng menjadi seorang pemain KC? Atau enggak awal mula tahun berapa? Awal mula kira-kira? itu 2005. Berarti dari 2005 di umur Panji yang ke? Waktu itu dia masih pakai celana pendek, kalau nggak salah kelas 6 SD atau kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6 SD sudah bermain King Cobra. Iya, itu awal mula dia bermain KC Di tahun 2005. di tahun 2005. Wah, berarti udah cukup lama. Gini Om, Panji dulunya kan dikenal di televisi, Ya. itu permain ular atau enggak hewan-hewan buas, Ya. hewan-hewan ganas, terus sampai dikabarkan meninggal gara-gara gigitan komodo. Tanggapannya Om nih atau pesan buat Panji? Jadi gini ya, memang pada zaman itu Panji dengan darah mudanya dia masih bermain terlalu wow, Brutal lah. ya, Brutal. karena biasa darah muda itu Ya, semakin kita dilihat orang banyak, semakin wah, dan kita semakin asik. Dan betul. saya juga berkali-kali pesan ke Panji, Ji, ingat safety first. Jadi keamanan itu nomor satu. Jadi jangan peduliin orang yang nonton, jangan peduliin orang banyak, tapi jaga safety atau keamanan. Betul. Karena itulah yang akan memperpanjang kemampuan kita di dunia entertain. Itu loh. Betul. Dulu soalnya brutal sekali. Ya. Panji. Karena biasa darah muda lagi. gitu. Jadi saya pun pada awalnya pun seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, mulai safety first. Karena kalau kita bermain seperti itu memang kita wow. Ya, betul, Tapi itu membahayakan diri kita sendiri. Betul. Nah, untuk dulunya kan Panji seperti orang brutal yang seperti itu. Setelah sekian atau kemarin ini Panji kan edukasi Ya. masuknya. Gimana menurut Om pendapatnya? Dulu sebrutal itu dan berubah drastis seperti konten-konten edukasi yang seperti sekarang. Nah, itu bagus banget. Jadi sesuai dengan zaman juga sih. Sekarang sudah bukan saatnya lagi kita wow mengentertain semuanya. Jadi kita bermain reptil istilahnya dengan asal-asalan supaya wow, sudah bukan saatnya. Tapi bagaimana sekarang kita semakin ke depan mengedukasi masyarakat tentang ular itu sendiri, bagaimana save our snakes, kemudian bagaimana bermain ular secara aman, safety prosedur yang benar itu seperti apa, kemudian bagaimana penanganan gigitan yang benar seperti apa, walaupun ada pro kontra, kita jelaskan sedetail mungkin ya, supaya nggak ada konflik lah, tidak ada konflik antara berbagai pihak. Bangga nggak sama seorang bocah SD yang dulu pakai celana pendek, brutal, dan sekarang lebih seperti edukasi? Bangga nggak? Bangga lah. Sama Panji ketua. Bangga. Panji itu orang hebat. Panji itu orang hebat. Kenapa saya katakan Panji orang hebat? Sekarang dia dari seorang anak, mohon maaf ya, dia seorang anak di desa kecil di Subang, tapi dia sekarang bisa menjadi seorang bintang di TV, bahkan sekarang menjadi bintang di dunia YouTube. Betul. Yang wow banget. Best. Itu best.
Kapan nih Om? Terakhir ketemu Panji? Saya terakhir ketemu Panji sebelum corona nih. Jadi akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret kemarin saya ketemu Panji di di Sumedang. Jadi waktu itu saya syuting di Kasih Gundul di Sumedang, dan Panji saat itu dia syuting dengan TV yang lain. TV yang lain, Sahabat Panji. Nah, kita ketemu di sana dan kita sempat ngobrol-ngobrol dan nge-vlog bareng, dan kita sempat janjian kita mau collab. Jadi nggak bisa. Cuma permasalahan setelah itu corona, sehingga Panji nggak bisa kemana-mana dan saya pun nggak bisa kemana-mana. Dan ini kita lagi atur strategi, kapan Panji punya waktu luang, kapan saya punya waktu luang, kapan Tio Survival punya waktu luang, dan kita akan collab bareng antara Panji, saya, dan Tio Survival. 3 legendaris dunia shinobi reptil Indonesia. Dan gini Om, sekarang Om kan mantau banyak nih di dunia sosmed ya, banyak pro kontra atau enggak kubu saya menyerang kubu Om, membuli saya dan membuli Om dan saling menghina. Nasihatnya buat teman-teman reptil sih. Jadi sebenarnya gini, terjadi dua kubu itu suatu hal yang biasa. Cuman ayolah kita saling menghormati satu sama lain, karena masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi satu berpendapat A, satu berpendapat B. Apakah salah satu ini benar? Enggak. Semuanya benar. Cuman ayo kita duduk bareng, bicara bareng, memberi satu edukasi yang oke, sama. Kalian memberi edukasi A, oke, jalan di edukasi A. Kita di edukasi ke B, oke, kita di edukasi B. Dan ayo kita saling hormati dan kita jaga marwah reptil ini supaya kita tetap bisa bergandengan tangan, tidak saling jotos-jotosan. Nah, sekarang kan banyak yang kayak gitu, biar kita bisa bareng. Ya. Gitu. Nah, nih pesan buat pribadi seorang Panji Petualang yang dulu anak didiknya Om, pesan yang terdalam lah. Buat Panji sendiri, ayo tetap maju terus ya. Apapun orang berkata tentang dirimu, tetap fight dan terus berkembang, maju tanpa batas. Dan kesampingkan omongan-omongan negatif tentang dirimu dan tentang kita yang mereka anggap melakukan satu hal yang salah, pembodohan publik dan lain sebagainya. Tetap maju terus ya, karena apa? Manusia itu bisa berkembang tanpa batas. Waduh, quotes hari ini, manusia itu dapat berkembang tanpa batas, dari Pak D Gundul. The best lah. Nah, kalau ada waktu kosong, ajarin saya lah Pak D, seperti kayak Panji, seperti kayak teman-teman yang lain. Boleh, kalau punya waktu luang, ayo kita belajar bareng. Jadi saya bukan orang hebat, tapi saya juga sampai saat ini masih belajar. Saya masih belajar di dunia reptil, karena sekarang itu ilmu itu berkembang. Ilmu selalu berkembang dan banyak sekali ilmu-ilmu baru. Betul. Jadi bukan berarti saya hebat, saya menang lebih dulu untuk bermain ular, untuk bermain reptil. Saya menang lebih dulu untuk mengulik reptil, dan saya menang lebih dulu untuk bermain bagaimana penanganan gigitan reptil. Itu aja sih. Berarti Pak D ini udah dari tahun 80-an, ya. 87 itu sudah bermain reptil, sudah jadi dulu edukator sampai penelitian dan semuanya lah, pokoknya Pak D itu lengkap. Bukan cuma hanya pembuat dodol, pembuat emping dan kesenian dan apapun. Tapi percayalah, Pak D ini adalah orang the best. Gak ada kata sombong atau gak ada kata tinggi bagi saya untuk dia. Netral banget. Jadi sebenarnya saya bukanlah apa-apa dan saya bukanlah siapa-siapa. Cuman kalau saya bermain reptil itu karena ya saya lebih dulu aja. Ya, mungkin begitu lah. Tapi sama ngomong apa sih? Oke lah, tadi mungkin cukup gitu aja untuk perjumpaan kita. Mungkin kalau untuk pembelajaran tentang ular, tentang taksonomi, herpetofauna,
akan kita bahas mungkin di next video lah kalau Pande lagi kosong kayak gitu. Oke siap, butuh tanya apapun tentang reptil, terutama ular, ayo kalau pas saya ada waktu kita bisa ngobrol bareng kayak gini lagi sambil ngopi-ngopi cantik. Mana yang diminum kopinya? Siap Om. Ini kopi Kang Gundul, kopi produksi saya. Oh. Mantap. Ini biasanya kalau ngopi Pak De, kan saya dari Banyuwangi nih. Orang Banyuwangi kalau ngopi kayak gini. Denger gak? The best lah. Kalau kita mau ngopi, kalau mau minum, pasti kita cium dulu aromanya. Orang Jogja kayak gitu. Iya, kita penggila kopi pasti gitu. Baru diminum. Iya. Wah, oke. Terima kasih Pak De kopinya dan segala pengetahuannya. Saya pamit dulu karena sudah malam juga. Besok Pak De kan lagi sibuk juga. Ya. Besok kita mau masak besar. Masak. Kita mau masak lagi. Kita ulang lagi untuk makan. Masak lah pokoknya lah. Makan ini makan. Oke. Thank you teman-teman udah stay tune di sini. Jika video ini berguna untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu. Thank you. Oke teman-teman, ini tadi obrolan bareng bersama teman saya Jagat Reptil atau Mas Darmo tentang Panji sang petualang dan saya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya like, comment, and share YouTube channel saya dulu dan YouTube channelnya Jagat Reptil. Oke, jumpa lagi. See you.